Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pertama-tama, biasanya kita senantiasa, bahkan bukan lagi biasanya tapi sudah seharusnya dan sewajibnya seorang umat Islam senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selaku Al-Khaliq telah menanamkan pada diri kita yang sampai hari ini kita rasakan, yaitu kenikmatan dan rahmatnya. Kenikmatan yang Allah tanamkan itu dalam bentuk kesehatan. Allah berikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani untuk terus menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini, yang dimana kehidupan kita ini akan ada akhirnya. Maka dengan nikmat itu mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Lalu Allah berikan kita kesempatan dalam waktu sempit kita, di mana Allah menghadirkan kesempatan itu agar bagaimana kita mengambil momen untuk terus menghadirkan kebermanfaatan dalam waktu-waktu luang kita dalam kesempatan itu. Lalu Allah tanamkan keimanan di dalam hati kita untuk senantiasa membuat tubuh ini bergerak menuju pelaksanaan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, hadirin sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, seperti apa yang dikatakan oleh pepatah bahwasanya tak kenal maka ta'aruf, ya. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang, karena kita belum tentu saling sayang, ya kan? Ya, insyaallah. Ya, jadi kita saling berta'aruf agar kita itu saling mengenal, agar mudah komunikasi kita mudah berkomunikasi, mudah tersampaikan apa yang kita sampaikan. Nah, perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ilham, delegasi dari SMA Kabupaten Takalar. Nah, di sini kita akan memasuki sebuah tema yang sangat menarik, yaitu bermuamalah di media sosial. Nah, muamalah di media sosial, apa itu media sosial dan muamalahnya di dalamnya? Nah, yang sering kita dengar, yang biasanya umum kita dengar itu muamalahnya. Apa itu muamalah? Muamalah itu sendiri tidak terbatas. Ya, ini adalah yang kadang kita salah artikan, bahwasanya itu muamalah hanya terbatas di perdagangan lah, di riba lah, di piutang lah. Nah, tapi muamalah itu lebih dari itu, umum. Muamalah itu besar. Artinya apa? Itu adalah pergaulan, interaksi, koneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini terbagi dua, yaitu koneksi atau muamalah kita secara vertikal dan muamalah secara horizontal. Nah, yang vertikal ini sudah jelas bahwasanya hubungan antara yang di bawah dengan yang di atas, karena itu akan menjadi bentuk vertikal dari bawah ke atas. Nah, yang di bawah itu adalah seorang hamba dan yang di atas itu adalah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini ataupun penciptanya. Dan jadi hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, itulah yang disebut dengan muamalah secara vertikal. Lalu selanjutnya ada muamalah secara horizontal. Nah, horizontal itu artinya rata, ya, sama rata. Artinya sesama manusia, hubungan kita dalam bergaul bersama sesama manusia. Nah, itu dua jenis dari muamalah itu sendiri. Ya, lalu selanjutnya apa itu media sosial? Nah, media sosial itu yang seperti kita kenal sekarang ini adalah teknologi yang hadir di hardware perangkat keras yang kita sebut dengan HP. Bisa HP, bisa laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mengetahui bahwasanya di zaman Rasulullah, kita dengarkan sedikit kisah bahwasanya di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, belum ada teknologi yang secanggih yang sedang kami ramai pegang sekarang ini. Belum ada. Ya, Rasulullah tidak punya HP. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak followers, banyak pengikutnya Rasulullah, lebih berjuta-juta pengikut Rasulullah. Apa Rasulullah mengemis untuk followers? Tidak. Rasulullah punya Instagram? Tidak. Rasulullah punya Facebook? Tidak. Bahkan Rasulullah tidak punya WA untuk menelpon Umar, tidak ada WA untuk menghubungi, mengechat
Abu Bakar bilang, Abu Bakar ayo kita berperang. Tidak, dulu itu serba harus manual. Nah di sanalah muamalahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bergaul bersama sahabat, kaum muslimin, bahkan sekalipun kaum kafir. Karena Rasulullah dengan ajaran agama Islam ini tidak mengajarkan kita untuk saling membenci. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwasanya ada hubungan vertikal. Ya, itu vertikal. Nah, itu jelas sekali bahwasanya didukung oleh hadis ada oleh hadis dan juga salah satu dalil di dalam Al-Qur'an, yang dimana dalil itu adalah dari Quran surah Al-Baqarah bahwasanya fadhkuruni adzukurukum, barang siapa yang mengingat kepadaku, kata Allah, maka aku juga akan mengingat kepadanya. Jadi ada hubungan timbal balik, ada saling mengingat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan ketika Rabb itu Allah Subhanahu wa taala mengingat kepada hambanya, maka doa dari hambanya itu akan lebih mudah untuk diijabah. Karena bagaimana kita mau diijabah doa kalau Allah saja tidak pernah ingat kita? Ya. Sebagai rumus bahwasanya ketika ada orang yang satu dengan yang kedua ini tidak mengenal ini, lantas ini minta sama ini, pasti bertanya, Anda siapa? Anda bukan keluarga saya. Pasti begitu. Tetapi ketika kita sudah saling mengenal, tanpa meminta pun kita bisa dikasih. Misalnya tetangga kita biasanya langsung memberikan makanan dan lain sebagainya. Nah, lalu di media sosial kita dapat bermuamalah dengan cara memberikan banyak literasi digital. Nah, umat Islam harus masuk ke dunia digital, karena di sanalah kita harus berperan penting sebagai umat yang kokoh, umat yang membawa manfaat, membawa maslahat dan menjauhkan mudarat. Nah, kita harus hadir di dalam digital itu. Bagaimana Islam ini didigitalisasi, kita masuk di sana. Mulai dari adanya poster-poster dakwah, adanya kajian-kajian yang kita bisa hadirkan lewat media sosial, mulai dari Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kita menambah ilmu, bermuamalah kita secara sosial, secara maya. Tetapi ingat, kita mungkin boleh bermuamalah secara maya, tapi kita juga harus mengingat bahwa ada dunia nyata yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti. Maka itulah yang bisa saya bawakan sampai pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.